episode ke-7 Karcis, Kajian Ramadan Negasi Islami. Bersama saya Jihan Putri Syafari selaku Sinta Wakil 2 SMA Negeri 3 Cikampek. Dan saya Rizky Fauji Rama Wakil 2 SMA Negeri 3 Cikampek. Hari ini kita membahas tentang apa nih Teh? Kebetulan ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu. Tentang keutamaan ilmu itu apa? Keutamaan ilmu itu apa ya? Tanpa menunggu lama, mari kita undang narasumber kita, yaitu Bapak Anwar. Kebetulan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Bapak Anwar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang Bapak hormati anak-anak OSIS sekalian dan Rama Sinta, semoga aktivitas kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau bicara ilmu ya, sebenarnya ilmu itu Masya Allah memudahkan sesuatu. Kan segala sesuatu itu ada ilmunya. Jangankan kebaikan, keburukan pun ada ilmunya. Ilmu nyopet harus tahu bagaimana cara macarin orang, ada itu ilmunya. Semuanya pakai ilmu. Saking pentingnya itu ilmu, Allah tempatkan ilmu derajatnya paling atas. Derajat ilmu itu Masya Allah tinggi sekali. Orang kalau sudah berilmu pasti berduit. Masalahnya ya memang ilmu dasarnya. Bukan segalanya dengan uang. Ya. Gitu ya. Jadi kebalikannya kan anak-anak sekarang mah segalanya memang pakai duit. Kalau nggak ada duit, organisasi mampus. Laisal kulus cina organisasi mampus, katanya begitu. Nah, sekarang itu memang ilmu itu yang paling utama. Karena tanpa ilmu semua orang buta. Buta dalam tanda kutip ya. Bukan buta tidak bisa melihat, buta tidak tahu. Buta tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu ya ilmu. Jadi orang kalau tahu ya berarti berilmu. Kalau orang itu tahu berarti berilmu, ada ilmunya. Nah itu secara etimologi kata dulu ya. Kalau ngomong-ngomong ilmu ya, saya ingat Sayyidina Ali ditanya. Sayyidina Ali itu kan sebenarnya ya, Sayyidina Ali kata Nabi, "Ana Madinatul Ilmi." Aku adalah gudangnya ilmu, dan Ali wa Ali babuha. Kata Nabi gitu. Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, cek Nabi. Dan Ali adalah pintunya. Berarti kalau kita masuk ke gudang harus lewat pintu. Sayyidina Ali inilah yang paling pinter. Makanya Nabi ngomong begitu. Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Berarti semua yang mau masuk ke gudang lewat Ali, lewat pintu itu. Itu maksudnya. Sayyidina Ali saking begitu ditanya sama sahabat. Nih Ali katanya yang ditunjuk Nabi pinter nih. Ali, kira-kira nih kamu kalau aku kasih dua pilihan pilih mana? Kamu kalau aku kasih uang, kasih harta, dikasih ilmu, kamu mau pilih mana? Sayyidina Ali langsung menjawab, aku pilih ilmu. Kenapa ya Ali? Bukannya orang nyari duit? Ini kan udah jelas loh.
duit. Kalau ilmu masih mentah. Bisa ilmu ngeluarin duit ya, tapi dimasak dulu. Ini udah mentah. Ini udah masak duit. Kenapa Ali kamu kok milih ilmu? Karena dengan aku memilih ilmu dengan sendirinya itu duit juga akan ikut ilmu. Gitu Sayyidina Ali. Contoh begini, kalau ilmu itu menjagaku kata Ali. Kalau harta aku yang jaga. Sok punya uang 10 juta. Nggak bisa tidur tuh pasti. Dijagain terus dimasukin di lemari, ditumpuk di mana lah pokoknya. Kepikiran terus tuh duit. Tapi kalau ilmu kita yang jaga. Kita yang dijaga. Kalau harta itu kita yang jaga. Itu bedanya ilmu. Tuh ya. Satu tuh. Kalau ilmu kita yang dijaga. Kalau harta kita yang jaga. Itu beda. Sayyidina Ali itu ngomongnya. Terus satu lagi. Kalau ilmu sudah pasti bisa, dengan ilmu sudah pasti bisa dapat duit. Belum tentu dengan duit bisa dapat ilmu. Memang ada sih ya yang pakai duit nyari ilmu, beda, ada juga kan, tapi belum tentu jaminannya. Tapi dengan ilmu orang bisa dapat duit, bahkan tahta, bahkan kerajaan. Nabi Sulaiman aja kelas levelnya 3. Nabi Sulaiman itu gelarnya ya. Nabi Sulaiman itu selain nabi, rasul, juga dia apa? Raja, berarti punya kerajaan. Ditanya juga sama seperti pertanyaan kepada Ali. Sebenarnya ini dulunya bertanyanya lewat Nabi Sulaiman dulu. Kalau Nabi Sulaiman kan zamannya beda, lebih dulu. Maka tadi cuma Bapak ngedepaninnya Ali tadi. Nabi Sulaiman juga dulu pernah ditanya seperti itu, pertanyaannya persis. Sayyidina Ali menukil itu. Jadi dia memang setuju dengan pendapat Nabi Sulaiman. Sulaiman, kalau aku kasih tahta sama ilmu, kau pilih mana? Sulaiman menjawab, aku pilih ilmu ya Allah. Akhirnya sampai hari ini Sulaiman itu diberi gelar karena memiliki ilmu itu. Tahta ya dapat, duit ya dapat, semuanya dapat karena dengan ilmu. Jaminannya itu ilmu. Masya Allah. Ilmu itu ya, sebenarnya kelebihan ilmu itu ya, kalau kita gambarkan itu subhanallah banyak sekali orang nih, saking Allah menghargai sama orang yang berada di majelis ilmu aja. Kita contohkan sekolah. Orang mau sekolah, mau menuntut ilmu, belum sampai itu ke sekolah, ketabrak mobil misalnya ya, mati. Otomatis itu ada jaminan Allah masuk surga. Nah itu saking apa? Karena awalnya itu mau menuntut ilmu. Jangan niatnya ke sekolah mau pacaran, mau ketemu janjian sama si dia itu. Ya, itu yang membedakan nanti niatnya. Niat itu kan urusannya hanya kita dengan Tuhan, tidak tahu temannya. Itu hanya Tuhan. Nah, seperti itu saking Allah menghargai kedudukan ilmu sampai Allah berjanji di dalam Al-Qur'an. Tadi Bapak udah ngomong, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Urang bukanya ini. Yarfa'i bakal ngangkat saha Allah wa Allah, yarfa'illahul ladzina amanu, aladzina kepada orang amanu yang beriman. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum, di antara aranjeun kabeh, di antara kalian semua. Wahladzina, dan kepada orang utul ilma yang memiliki ilmu. Naon ku Allah diangkat ka jelema anu iman jeung anu memiliki ilmu? Apa? Darajatun darajat. Janji Allah itu orang yang beriman dulu sih tetap nomor 1 mah. Iman itu dasarnya. Ingat, iman itu dasarnya dari ilmu. Semua cikal bakal ilmu. Orang ibadah kalau nggak pakai ilmu bisa gitu diterima? Nggak bisa.
Makanya ini ada sekolah. Jangan bodoh. Kita 350 tahun dijajah Belanda. Dibikin bodoh. Karena maksudnya supaya bodoh. Kalau bodoh mah gampang dikibulin. Nah, supaya nih kita nggak bodoh, karena ilmu itu nurun. Al ilmu nurun, cahaya. Cahaya itu kan sifatnya nggak gelap, berarti terang, menyinari ilmu itu. Makanya sifat ilmu itu memang bagus. Cuman kalau sudah dimiliki oleh person masing-masing ya bisa berubah-berubah ilmu ya. Dimiliki orang jahat ya jadilah ilmu jahat. Gitu. Kalau ilmu mah intinya bagus, al ilmu nurun. Dasarnya juga ilmu itu dari cahaya. Cahaya mah sifatnya menerangi. Dia tidak ingin diterangi, hanya menerangi. Cahaya itu sifat dasarnya. Kita kalau bicara satu kata ya ilmu tuh. Waduh, masya Allah ilmu itu. Allah itu menempatkan ilmu di atas segala-galanya. Orang yang habis membunuh 100 orang, ceritanya ya. Dia bertanya, baru itu waktu itu 99. Dia bertanya pada satu orang, kalau aku bertobat, apakah dosaku bakal diterima? Ini orang, waduh, kamu sudah membunuh 99 orang. Ya Allah, sungguh terlalu kamu, kata Bang Haji Romat ya. Sungguh terlalu kamu, sudah banyak dosa, kayaknya kamu nggak diterima. Itu orang memvonis, saking gedenya dosa. Ya udahlah, aku cukupkan ya. Biar jadi 199 dibunuh lagi satu. Bes, jadi 100 orang. Datang lagi ke yang lain. Aku sudah membunuh 100 orang. Apakah mungkin aku diampuni oleh Allah? Ini nyambung sama kisah tobat ya. Apakah aku diampuni oleh Allah? Pasti. Sebesar dosamu, sebesar buih di lautan pun Allah bakal mengampuni kamu. Apa syaratnya aku bisa diampuni oleh Allah? Dia nanya pendosa tadi kepada orang itu, kepada alim ulama. Kamu pergilah ke majelis ilmu di sebelah sana. Ada majelis ilmu. Di situ tempat orang-orang ngaji. Temuilah kiai itu. Kamu menyatakan diri kamu ibadah, sholat, kerjakan yang baik-baik. Kamu menyatakan diri ampun kepada Allah dan kamu bertobat. Siap, terima kasih atas wejangan kamu. Orang yang bertanya itu. Terus dia melangkah. Baru aja mungkin setengahnya ya, baru belum nyampe itu. Kurang sedikit setengahnya. Dia mati di tengah jalan. Allah Pak yang tahu. Malaikatnya nggak tahu. Wah ini pasti masuk neraka nih. Mati kan? Ini pasti masuk neraka kata malaikat. Allah mah udah tahu ini orang teh niatnya kan kalau niat adanya di dalam hati, nggak tahu. Kalau yang lain mah nggak tahu, kalau Allah tahu. Dia punya niat, bener-bener dia pengen tobat. Dia mau kemana? Ke majelis ilmu. Maksudnya ini yang kita baca, perginya ke majelis ilmu. Berak mati, belum nyampe mati. Malaikat lapor ke Allah. Ya Allah, ini orang gimana nih statusnya ya Allah? Ukur. Kata Allah ukur tempatnya dia mau ke pengajian sama tempatnya dia dari asalnya. Berapa panjangnya? Allah berfirman, Allah Maha Kuasa ya. Allah berpihak, dah tahu ya hatinya. Tempat yang akan si orang tobat tadi datangi, mendekatlah. Orang yang tempat yang kau dulu maksiat, menjauhlah. Pas diukur cuman selisih 1 lengkah, 1 jengkal. Jadi dekat sekali itu. Terus kumaha keputusan Allah? Bagaimana ini ya Allah? Dia lebih dekat ke tempat pengajian, ke tempat ilmu, majelis ilmu, daripada dia dari tempat semula. Wah, Allah dikitukan, difirmankan. Terus akhirnya dia, ya kalau begitu dia berarti tempatnya di surga. Padahal itu orang sudah membunuh dan belum melakukan amal
soleh, baru niatnya. Tuh, karena apa di dalamnya niat? Mencari ilmu. Saking ilmu dihargai sama Allah. Itu begitu. Ilmu itu Masya Allah tinggi sekali derajatnya di sisi Allah. Sampai Allah enggak membedakan loh sama makhluk-makhluk lain. Enggak membedakan sama orang muslim, non muslim. Kalau berilmu pasti diangkat. Itu tadi yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Baik itu Kristen, baik itu Islam, baik itu Hindu, Buddha, tanpa pandang bulu, semua bakal diangkat derajatnya. Karena dengan ilmu sesuatu jadi mudah. Firman Allah asiru balatu asiru, permudah jangan dipersulit. Intinya kalau orang mempermudah urusan pasti dipermudah. Dengan ilmu ya semua jadi mudah, gampang kok. Sebenarnya itu alat koneksi. Ilmu itu. Jadi ilmu itu jalan yang paling pertama ke surga sebenarnya ilmu. Tapi yang dilandasi dengan iman. Kalau urusan surga mah tadi juga ayatnya yarfa'illahu ladzina amanu. Amanu dulu baru utul ilma. Baru yang memiliki ilmu. Kalau urusannya surga tetap iman dulu nomor 1. Cuman iman bisa jadi karena dengan ilmu. Ibadah nggak pakai ilmu nol. Bener nggak? Ya, mau sholat jungkal-jungkeng nggak ada ilmunya yang nggak diterima. Itu pentingnya ilmu. Ada orang yang tahu mah sholat cukup gini selesai. Khotamkan kamu Quran, kamu sehari berapa kali khotam Quran? Saya 3 kali. Hebat sekali kamu. Karena dia tahu ilmunya. Kenapa hebat? Baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan 1 khotam Quran. Jadi baca aja dia 9 kali sama dengan 3 kali khotam Quran. Karena dia tahu. Coba kalau yang nggak tahu, khotam aja dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas terus dibaca, lama kan? Beda dengan orang berilmu. Itu utamanya ilmu. Masya Allah, ini Bapak nggak bakalan habis 3 jam ini kalau nggak bahas ilmu. Banyak sekali kisah-kisahnya. Ya cuman ini kan terbatas ya. Ya makanya Bapak cukup sekian dulu, tapi nanti sok buka sesi pertanyaan. Kalau nggak ada yang kurang dipahami silakan. Terima kasih Bapak ya sudah menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Nah sekarang kita masuk pertanyaan ya Pak. Ya. Kenapa orang-orang pada berbondong-bondong mencari harta padahal ilmu itu lebih penting Pak? Ya, memang kenyataannya seperti itu. Tadi orang itu berprinsip laisal tulus organisasi mampus. Tidak ada duit, lu mampus. Tidak ada duit, lu tidak bisa kerja. Segalanya pakai uang. Padahal memang uang bukan segalanya. Benar itu. Tapi itu bisa digunakan uang, mencari uang itu dengan ilmunya. Misalnya dia jadi sopir angkot, tetap ilmunya. Bisa nyipir, terus bisa mengkoordinir. Jadilah orang itu senang masuk ke angkotnya dia, menghasilkan banyak uang. Itu bukan ilmu. Jadi artinya ilmu dulu kejar. Kalau udah ada ilmu semuanya jadi duit. Ngomong aja bisa jadi duit. Kiai paling 2 jam pulang bisa dikasih ongkos 10 juta ya. Sekarang mah nah seperti itu ya. Tapi kan kalau kayak kiai hosma mungkin lillahi ta'ala ya. Tapi kan balik lagi ke personnya masing-masing itu mah. Bagaimana niatnya? Niatnya mungkin uang itu diambil tapi dikasihin lagi buat sedekah. Bisa jadi kan kita nggak tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Kita jangan berburuk sangka seperti itu. Itu semua ada ilmunya. Hati-hati. Semua ada ilmunya. Makanya ilmu itu sangat istimewa. Ilmu itu nggak bisa disepelekan. Ilmu itu derajatnya tinggi. Walaupun tidak dimiliki orang-orang mukmin saja, orang Islam saja. Termasuk orang kafir pun diangkat ke derajatnya.
kalau dia memiliki ilmu. Janji Allah, yarfa'illahu ladzina amanu minkum, amanu itu nomor 1, wa utul ilma, dan memiliki ilmu. Darajatun babaraha darajat mah kelas nanya kedudukan berarti banyak harta, ada wanita di sekelilingnya, itu identiknya. Berarti dengan ilmu ada dasarnya ilmu. Kalau tidak berilmu ya tidak apa bedanya lu sama gua kalau nggak ada ilmunya. Yang membedakan itu seseorang itu karena ilmunya. Kenapa Selika jadi bupati, kita enggak? Ya beda ilmunya. Itu sekolahnya beda, jurusannya beda, ilmu itu ilmu yang membawa seseorang jadi naik kelas, derajat, kasta. Kalau zaman Hindu mah kastanya itu naik. Nah seperti itu ilmu ya. Jadi artinya ke pertanyaan tadi, kenapa orang lebih cenderung ke urusan duit daripada ilmu? Ya mungkin karena memang duit itu langsung Ya. Kalau harta kalau ilmu Mentahnya gitu ya. mentah dulu, Terus dimasak. harus ada proses dimasak. Kalau cara mancing ikan mah Ya, dimasak dulu. dapat ikan dimasak dulu baru dinikmati. Ya, baru dinikmati. Kalau duit Langsung. habis selesai. Tapi kalau ilmunya udah dapat cara nyari ikan terus-terusan, Nggak bakal bukan hanya ikan itu, bukan hanya sekali. Kalau proses duit mah tadi ini sekali. Kalau ilmu bisa istiqomah berulang-ulang kali, beribu-ribu kali, bahkan bisa diwariskan kepada anak. Nah, makanya yang terbaik sebenarnya mengurus ini itu mewarisi ilmu, itu mewarisi ilmu yang paling baik. Nabi juga pernah ngomong, didiklah anakmu karena mereka tidak sejaman dengan kamu. Ini betul sekali, kerasa sekali. Sok, zaman bapak kita sama zaman kita beda nggak? Beda. Andai kata bapak kita tidak menyekolahkan kita hari ini, kita tidak tahu apa-apa. Ya. Berarti kita ketinggalan nih. Ini aja nih, kelas HP, Android. Ilmu ininya kita tidak bisa. Tapi zaman bapak nggak berfungsi nih HP karena belum zamannya. Didiklah anakmu kata Nabi, karena mereka tidak sejaman dengan kamu. Zaman kita juga begitu, nanti anak kita terus sekolahkan yang tinggi karena zaman mah terus berkembang. Beda kita begini, anak kita mah nanti lain lagi. Zaman level ayah kita mah HP nggak Android, biasa aja. Zaman kita Android, jadi nanti zaman anak cucu kita lain lagi. Belum diramalkan kan? Itu ilmu. Jadi sifatnya ilmu mah tidak turun, malah naik. Itu karena bapak kita itu bisa menjawab itu ya. Oh iya. Coba yang lain. Pertanyaannya cukup Pak, cuma Oh, satu iya. aja Siap. kebetulan. Terima kasih ya Pak udah menjelaskan. Penutupnya bisa dibacakan oleh Kang Fauzi. Terima kasih Bapak atas materinya yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Karcis, sahabat Karcis. Ayo saksikan Karcis setiap hari di channel YouTube kami. Untuk mengakhiri kegiatan ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.